Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Baik teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang comparatifs dan superlatives yang biasa muncul di soal TOEFL. Nah, comparatifs dan superlatives merupakan perbandingan ya. Jadi komparatif itu membandingkan kualitas atau sifat antara dua hal. Oke. Jadi membandingkan kualitas atau sifat eh, antara dua hal, sedangkan superlatif itu membandingkan kualitas atau sifat eh, antara satu hal dengan yang lainnya ya. Jadi lebih dari dua hal itu. Nah, komparatif itu bisa dimaknai apa ya? Bisa dimaknai lebih dari ya, lebih tinggi, lebih pintar. Sedangkan superlatif itu menunjukkan kualitas yang paling gitu ya, yang paling tinggi dari yang lainnya misalnya. Yang paling tinggi atau yang paling pintar. Okay. Nah, untuk komparatif dan superlatif itu perlu kita pelajari itu bentuknya ya, bentuk dari komparatif dan superlatif sendiri, kemudian bagaimana penggunaannya, dan ada juga penggunaan irregular RR structure ya, RR structure yang akan kita bahas kali ini. Baik, untuk yang pertama itu bentuk komparatif dan superlatif ya. Jadi bentuk yang pertama itu adalah bentuk dari komparatif. Oke, jadi bentuk dari komparatif atau yang dimaknai lebih dari ya, lebih dari itu menggunakan ini ya, akhiran di akhir kata sifat biasanya, dan more ya, atau more gitu ya. Atau more ini artinya sama, lebih ya. Kemudian diikuti dengan than, misalnya ya taller than atau more beautiful than gitu ya. Kayak seperti di contoh. Nah, untuk komparatif, R ini digunakan ini untuk kata sifat yang lebih pendek. Ya, untuk kata sifat yang lebih pendek, misalnya tall gitu ya. Misalnya tall. Nah, ini menggunakan R ya, taller. Sedangkan more digunakan untuk ini longer adjectives. Jadi kata sifat yang lebih lebih panjang gitu ya. Misalnya beautiful. Nah, itu kan panjang ya. Terdiri dari 3 suku kata. Nah, di sini bisa dilihat contohnya. Jadi Bob is taller than Ron. Jadi ini membandingkan antara dua hal ya, Bob dan Ron. Nah, ini tadi komparatifnya menggunakan R ya, karena adjektifnya lebih pendek gitu. Oke, yaitu tall, taller than Ron. Oke. Nah, ini menunjukkan kalau diartikan ini artinya Bob lebih tinggi daripada Ron, gitu ya. Nah, jadi penggunaan R ini yang digunakan untuk adjektif yang lebih uh, pendek, gitu ya. Katanya pendek. Taller, secara umum ya, taller than Ron. Nah, sedangkan di contoh kedua membandingkan antara Sally dan Sharon ya. Sharon, di sini Sally is more beautiful than Sharon. Jadi dia menggunakan more karena kata sifatnya itu lebih panjang gitu ya. More beautiful. Kalau Anda pakai di sini beautifuler, nah itu salah ya. Jadi harus pakai more. More beautiful than Sharon. Oke, lebih
Artinya apa? Lebih cantik daripada Sharon ya, lebih cantik ketimbang Sharon. Jadi membandingkan ini ya antara dua hal gitu ya. Membandingkan antara dua hal. Di sini Shelly dibandingkan dengan Sharon gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi tadi er di akhir kata sifat itu digunakan jika kata sifatnya pendek. Sedangkan more digunakan jika kata sifatnya lebih panjang ya. Oke, dan keduanya er dan more ini artinya sama dan sama-sama diikuti nantinya dengan then gitu ya. Berpasangan dengan then. Oke, sedangkan untuk superlatif yang menunjukkan kualitas yang paling tinggi misalnya ini biasanya digunakan kalau tadi apa komparatif itu menggunakan er dan more ya, sedangkan untuk superlatif untuk menunjukkan kualitas yang paling tinggi itu kita gunakan as dan most ya. Tapi ada juga di sini tambahannya harus ada tambahan artikel the. Nah, di sini di awalnya the. Oke, menggunakan as atau most untuk kata yang lebih panjang gitu, adjektif yang lebih panjang. And sometimes in, of, or a that clause jadi diikuti dengan in ya, ada preposisi in gitu, of atau that clause. Oke. Oke. Nah, jadi tadi penggunaannya sama ya, jadi as itu digunakan untuk short adjective. Sedangkan most itu digunakan dengan longer adjective gitu ya. Adjektif yang lebih panjang. Oke. Nah, jadi ini tadi ya. Contoh, Bob is the tallest man in the room. Oke, jadi di sini Bob dibandingkan dengan setiap orang di ruangan itu ya. Oke, jadi membandingkan lebih dari satu hal gitu ya, lebih dari dua hal, sorry, lebih dari dua hal dan menunjukkan kualitas yang tertinggi dari hal yang dibandingkan itu. Oke, nah di sini menggunakan artikel superlatif ya, superlatifnya menggunakan artikel the, kemudian setelah tall diikuti s, tallest. Bob is the tallest man in the room ya, di dalam ruangan. Oke, dalam ruangan itu. Jadi Bob lah tadi ini superlatif diartikan paling ya, yang paling. Oke, Bob adalah laki-laki yang paling tinggi. Oke, Bob adalah laki-laki yang paling tinggi di dalam ruangan itu ya. Oke. Sedangkan yang kedua Sally ya, Sally is the most beautiful of all the women at the party. Oke, jadi Sally ini adalah yang tercantik atau yang paling cantik, the most ya, the most beautiful of. Di sini dia pakai of. Oke, membandingkan Sally dengan perempuan-perempuan yang lainnya gitu ya di pesta itu. Sally is the most beautiful of all the women at the party. Jadi Sally ini yang paling cantik di antara wanita yang lainnya di pesta itu. Oke. Nah, kemudian the spider over there is the largest one. Oke, adalah yang paling besar ya. That I have ever seen. Is the largest. Nah, ini pakai S ya karena pendek nih, adjektifnya large. It's the largest one that I have ever seen ya. Dia menggunakan clause that clause. Oke. Nah,
Tapi boleh di sini di contoh terakhir boleh juga tidak diikuti dengan in, of, atau that gitu ya. The fastest runner wins the race. Oke, jadi pelari yang tercepat, yang paling cepat memenangkan the race gitu ya, perlombaannya. Oke, the fastest runner the fastest runner wins the race. Nah, jadi untuk bentuk superlatif itu ada artikel the, kemudian first jika kata sifatnya lebih pendek, atau most jika kata sifatnya menggunakan kata yang agak panjang. Oke. Dan tidak diikuti dengan then ya, tidak diikuti dengan then. Namun biasanya diikuti dengan in, of, that clause, ataupun tidak diikuti oleh preposisi maupun that clause. Ya, kalau diartikan ini yang paling ya, yang paling. Kalau tadi komparatif itu diartikan lebih ya, lebih dari. Oke. Nah, selanjutnya ini bentuk komparatif dan superlatif. Oke, untuk komparatif ini more digunakan untuk adjektif yang lebih panjang, sedangkan untuk adjektif yang lebih pendek itu menggunakan er than gitu ya. Oke, untuk superlatif dia menggunakan artikel the. Oke, kemudian diikuti dengan most untuk long adjektif, atau kalau misalnya dia pakai short adjektif menggunakan est. Oke, ya maybe in, of, that ya, bisa saja in diikuti oleh in, of, that, ataupun tidak diikuti oleh preposisi maupun that clause sama sekali. Oke, kita ke contoh soal nomor 1 correct ya. Oksigen is abundanter than nitrogen. Nah, sini jelas penggunaan komparatifnya kurang tepat sebab adjektifnya ini agak panjang ya. Nah, mestinya ya tidak menggunakan er gitu ya, karena panjang dia menggunakan more gitu ya. Oxygen is more abundant than nitrogen. Nah, harusnya gitu. More. Oke, yang 2 correct. The directions to the exercise say to choose the most appropriate. The most appropriate. Oke, lengkapnya. Most appropriate response. Oke. Sedangkan untuk nomor 3, the lesson you are studying now is the most importantest lesson that you will have. Nah, bisa dilihat di sini. The most, ada the most. Ya. Karena kan panjang ya. Important. Tuh ya. Nah, cuma yang salah itu adalah di sini. Dia double superlatif jadinya ya. Oke. Mestinya kan tidak ada ini ya. S-nya tidak ada. Nah, jadi seperti itu. Mestinya the most important lesson. Oke. Kalau sini apa? Fashions this year are shorter, and more colorful than they were last year. Nah, ini correct ya, shorter and more colorful. Oke. Sedangkan untuk nomor 5, ya nomor 4 tadi shorter, correct, more colorful than correct ya. Kemudian untuk nomor 5 was more long. Nah, ini more long kan pendek ya. Nah, mestinya pakai er gitu, longer than ya.
Ada 10 di sini. Oke, so nomor 5 ini incorrect. Nah, itu untuk penggunaan ya, itu untuk bentuk dari ini ya, komparatif dan superlatif. Nah, bagaimana dengan penggunaan komparatif dan superlatif? Nah, ya, jadi di sini dikatakan the comparative is used to compare two equal things. Jadi komparatif digunakan untuk membandingkan dua hal yang sama gitu ya. Two equal things. Nah, misalnya di sini contoh yang pertama, the history class is larger than the math class. Ya, the history class is larger than the math class. Oke. Kemudian di sini ada Mary is more intelligent than Sue. Ya, jadi membandingkan dua hal. Nih, Mary dan Sue. Oke. Nah, untuk superlatif digunakan when there are more than two items. Jadi ada lebih dari dua hal untuk dibandingkan. Ada lebih dari dua hal untuk dibandingkan. And you want to show, dan kita ingin menunjukkan bahwa salah satunya itu, yang satunya itu adalah yang paling yang terbaik gitu ya, the best, the biggest, okay, yang terbaik, yang tertinggi, yang terbesar, or in some way the most outstanding ya, yang paling luar biasa lah. Oke, jadi kita ingin menunjukkan bahwa yang satu itu lah yang paling luar biasa di antara yang lainnya gitu ya. Oke. Contohnya sini, the history class is the largest in the school. Jadi the history class, kelas sejarah itulah yang the largest ya, yang paling besar ya, yang terbesar in the school, di sekolah itu ya. Jadi sudah tidak membandingkan antara satu kelas lagi ya, antara dua kelas lagi maksudnya, history class dengan kelas yang B tadi ya. Nah, tapi ini menunjukkan bahwa history class yang paling besar di antara kelas-kelas yang lain di sekolah itu. Oke. Mary sama dengan ini. Mary is the most intelligent of all the students in the class. Nah, oke. Jadi diingat saja ya, the comparative yang penggunaan more dan atau more than itu tadi digunakan untuk membandingkan dua hal yang sama, yang setara gitu ya. Kemudian untuk superlatif atau penggunaan the best atau the most, itu digunakan untuk menunjukkan one of many is in some way the most outstanding. Oke, jadi untuk menunjukkan satu dari banyak ya, untuk menunjukkan kualitas satu hal yang paling tinggi ya, yang paling luar biasa. Oke. Ini Harvard is probably the most prestigious university in the United States. Nah, di sini dia membandingkan Harvard dengan universitas-universitas lain yang ada di United States. Nah, makanya dia menggunakan superlatif. Okay, the most prestigious. Sedangkan untuk nomor 2, nah ini sama tadi ya, Rhonda is more hardworking of the class. Nah, di sini kan ada Rhonda, kemudian ada di sini diikuti dengan of the class. Jadi membandingkan Rhonda dengan siswa-siswa yang lainnya yang di dalam kelas itu. Oke. Nah, makanya di sini semestinya menggunakan superlatif ya, bukan komparatif. Oke. Ya superlatif gitu ya. The most hardworking of the class. Ya, jadi seperti itu. Tiga, the engineers hired this year have more experience than those hired last year. Nah,
sini membandingkan more experience, dia menggunakan komparatif ya, berarti membandingkan dua hal yang equal atau setara, more experience. Dan kemudian yang menggunakan more ya untuk adjektif yang lebih panjang. Nah, the engineers dia membandingkan ini ya, engineers hired this year dengan last year ya. Ini this year, engineers hired this year dengan those hired last year. So yeah, it compares two equal things. So it's correct. Yeah. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ini kadang-kadang muncul itu penggunaan ini ya, irregular structure. Nah, biasanya di sini ya, di sini dikatakan irregular comparative structure that has been appearing frequently on TOEFL test consists of two parallel comparatives introduced by the, contohnya ini, the harder he tried, the further he fell behind. Oke. Nah, di sini ada the harder komparatif ya, intinya komparatif. Nah, cuman karena di sini menggunakan hard, jadi dia pakai gitu ya. Dan ada the ya, jadi boleh komparatif itu menggunakan the, it boleh ya. Tapi kasusnya harus seperti ini. Oke. The harder he tried, the further he fell behind. Contoh yang paling umum itu yang biasanya kita dengar, the sooner the better, the sooner the better. Oke. Jadi tadi di awal-awal secara ini ya, penggunaan komparatif dan superlatif itu tadi, kalau komparatif itu tidak menggunakan artikel the ya, nanti menggunakan artikel the ketika menggunakan superlatif. Namun untuk kasus yang seperti ini, pola kalimatnya ya, the harder he tried, semakin contoh tadi the sooner the better ya, lebih cepat lebih baik. The harder he tried, semakin keras dia berusaha, the further he fell behind, semakin jauh dia tertinggal. Semakin keras dia berusaha, the harder he tried, the further he fell behind. Semakin keras dia berusaha, semakin jauh dia tertinggal. Nah, boleh seperti itu. Oke. Nah, boleh juga seperti ini ya. Jadi intinya penggunaan komparatifnya tergantung di sini ya. Dan di sini misalnya menggunakan older ya. The older the children are, ya semakin tua anak-anak itu, the more their parents expect from them. Ya. The more, di sini pakai the more ya. Karena ini agak panjang ya. The more their parents expect from them. Semakin tua atau semakin dewasa lah ya. Semakin dewasa anak-anak itu, semakin besar harapan orang tua kepada mereka, orang tuanya kepada mereka ya. The more their parents expect from them. Nah, jadi yang pertama tadi menggunakan the harder komparatif ya, the harder and the further. Kemudian yang kedua itu the older and the more ya. The older and the more. The older the children are, the more their parents expect from them. Kita ke contoh lain. Nah, in the step of sentence, jadi di jenis kalimat seperti ini, yang semakin ya, kita artikan saja semakin. Jadi ketika Anda menemukan ada kalimat yang diawali komparatif dengan artikel the, kalimat yang diawali komparatif dengan artikel the,
Ya, jadi kemungkinan itu jenis kalimat yang seperti ini, yang semakin gitu ya. Oke, ya biasanya terdiri dari dua komparatif, ya terdiri dari dua komparatif. Oke, dan ini dikatakan di sini can be followed by a number of different structure, bisa diikuti dengan beberapa struktur yang berbeda. Nah, contoh ini, the more children you have. Oke, nah, ini kan diawali dengan komparatif, artikel dan komparatif ya. The more children you have, the bigger the house unit. Ya, semakin banyak anak yang kamu punya, semakin besar juga rumah yang kamu butuhkan. Ya, jadi semakin. Oke, oke, jadi bisa seperti ini. Kemudian bisa juga contoh yang lain ini yang kedua, the harder you work, ya semakin keras ya. Semakin keras kamu bekerja, the more you accomplish ya. The more you accomplish. Oke. Semakin cepat atau semakin ya cepat kamu menyelesaikannya gitu ya. The more you accomplish, the harder you work, the more you accomplish. Atau semakin banyak yang kamu selesaikan gitu. The harder you work, the more you accomplish. Nah, jadi boleh intinya di sini komparatif gitu ya. Komparatif. The harder you work, the more you accomplish. Kemudian yang ketiga, the greater the experience, okay, the higher the salary. Ya, the greater the experience, semakin besar, semakin banyak ya kalau experience pengalaman. Nah, semakin banyak pengalamannya, the higher the salary, ya semakin tinggi pula gajinya, ya, semakin tinggi pula gajinya. Nah, kalau di satu dan contoh di contoh 1 dan 2 ini semua ada verbnya gitu ya. Children you have, the bigger the house you need. Kalau yang kedua ada verbnya ya, the harder you work, the more you accomplish. Nah, yang ketiga ini tanpa verb ya, dan itu bisa saja seperti itu. Oke. Okay. So the last example does not contain a verb, yet it is a correct structure in English. Jadi di tipe kalimat yang semakin ini boleh tidak ada verbnya. The greater the experience, the higher the salary. Nah, itu tadi ya. Jadi ketika Anda menemukan kalimat dengan ada artikel the dan komparatif, nah itu yang secara penggunaan tadi di awal itu tidak boleh ya, mestinya yang biasanya ada the-nya itu kan superlatif ya, yang best atau most, the most gitu ya, the largest. Nah, itu biasanya ya memang wajib ada the-nya. Nah, tapi untuk jenis kalimat ini yang semakin itu komparatifnya memang harus ada artikelnya ya. Yang semakin the greater the experience, the higher the salary. Atau ingat saja tuh yang lebih mudah ingat itu ya apa, the sooner the better. The sooner the better. Oke. Jadi ketika Anda menemukan artikel dengan komparatifnya, kemungkinan inilah jenis kalimat yang seperti itu. Ya. Jadi sesuaikan saja dan lihat apakah di kalimat itu sudah terdapat dua komparatif ya, harus terdapat dua komparatif. Tidak boleh nanti yang satunya komparatif, yang satunya superlatif. Nah, itu strukturnya incorrect, kurang tepat. Seperti ini. Contoh nomor 1, incorrect ya kok, incorrect. Nah, di sini
Ya, the hotter the food is, semakin panas makanannya, harder it is to eat. Ya. Nah, berarti di sini ada yang kurang, itu kurang artikel. Oke, so tidak ada no artikel. Mestinya ada artikel. The hotter the food is, the harder it is to eat. Nah, jadi perhatikan strukturnya. Sudah ada artikel dan komparatif. Ya. Oke. Nomor 2, korek ya. The warmer, ada the warmer. Semakin hangat cuacanya, the greater the attendance at the outdoor concert. Ya. Semakin besar pula ini ya, peserta di luar ruangan gitu ya. At the outdoor concert. Di konser yang di luar ruangan. Konser outdoor maksudnya. Oke, ini komparatif ya. Ada artikelnya. Yang semakin. Ini juga, the more you say, the worst the situation will be. Oh iya, ada beberapa kata yang irregular ya. Oh, misalnya ini bad, worst. Oke, ini the more komparatif sudah betul sih. More ya, semakin banyak yang kamu katakan, semakin banyak kamu bicara, mestinya semakin buruk pula situasinya. Akan semakin buruk juga situasinya. Ya, semakin banyak kamu bicara akan semakin buruk juga situasinya. Nah, mestinya komparatif dan komparatif ya. Nah, sedangkan di sini dia menggunakan superlatif. Nah, ini superlatif dari bad ya, the worst. Nah, oke, jadi mestinya di sini worst ya. Oke, jadi kalau bad itu bad, kemudian komparatifnya worst, superlatifnya worst. Jadi seperti itu. Misalnya 4, the more time they have to play, the happier the children are. Nah, ini kan komparatif ya. Semakin banyak waktu yang mereka miliki untuk bermain, the happier the children are. Semakin senang pula anak-anak itu. Okay? Semakin senang ya, semakin senang. Okay. The thicker the walls, the noise that comes through is less. Ini kan secara struktur incorrect ya, karena di sini ada komparatif the thicker. Mestinya di sini juga ada komparatif gitu ya, sedangkan di sini tidak ada yang menunjukkan komparatif. So it is incorrect. Ya. Oke, jadi seperti itu untuk penggunaan yang berkaitan dengan komparatif dan superlatif. Oke, jadi komparatif tadi digunakan untuk membandingkan dua hal yang sama, ya, dengan bentuknya itu ada akhiran untuk kata sifat yang lebih pendek, sedangkan untuk kata sifat yang lebih panjang itu menggunakan more diikuti dengan than ya, than atau more than. Oke, nah sedangkan untuk membandingkan satu hal dengan hal yang lainnya yang lebih dari dua hal ya, membandingkan lebih dari dua hal untuk menunjukkan sisi terbaik atau kualitas terbaik dari suatu hal, itu menggunakan superlatif ya, dengan ditandai dengan artikel the, kemudian menggunakan est untuk kata sifat yang lebih pendek ya. Contoh the tallest, atau most, the most ya, the most untuk kata sifat yang lebih panjang. Kayak the most handsome boy misalnya, in the class ya, biasanya diikuti dengan in atau of ya. The most handsome boy of all the men, okay, in the class.
Dan yang terakhir tadi ini special case untuk komparatif ya, yang semakin kalimat yang diartikan semakin itu boleh itu diawali dengan artikel. Oke, diawali dengan artikel dan terdapat dua komparatif ya, terdapat dua komparatif. Jadi sekian dulu penjelasannya. Thank you very much and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.